KS Fish 6 Gas dengan model kue taiyaki mulut tertutup dengan fitur-fitur terbaru untuk menghasilkan kreasi kue ikan taiyaki yang berkualitas dan menggugah selera. Material mesin dari bahan berkualitas, panggangan anti lengket dengan ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Kajian pada malam hari ini senantiasa kita live, kita siarkan langsung melalui channel Klik Sunnah dan channel Muhammad Romlan. Selanjutnya kepada beliau Muhammad Romlan hafizahullah ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis yang insya Allah diberkahi Allah. Bersama-sama kita melangkahkan kaki untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal yang saleh, menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-104 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu bab yang ke-120 atau 112, Babu Al-Muslim Mir'atu Akhi. Kita masuk pada bab seorang muslim adalah cermin untuk saudaranya. Ada 3 hadis dalam bab ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin cermin untuk saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu, jika ia melihat kurang pada saudaranya, maka ia pun menasihatinya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini
hadis yang pertama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang muslim dengan sahabatnya, seorang mukmin dengan orang-orang dekatnya adalah cermin bagi mereka. Saudara-saudara kita semuanya, sahabat-sahabat kita semuanya adalah cermin untuk diri kita masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, jika ia melihat kekurangan pada saudaranya, kesalahan pada saudaranya, aib ataupun perkara yang tidak pantas pada sahabatnya, aslahahu, ia bersemangat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin cermin untuk saudaranya. Wal mu'min akhul mu'min, seorang mukmin saudara atas mukmin yang lain. Yakufu alaihi dhai'atahu, ia senantiasa menutupi kekurangannya, ia selalu membantu kesulitannya. Wa yahutuhu min waraihi, ia selalu menjaga saudaranya dari belakangnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lafaz di dalam hadis ini, al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin cermin untuk saudaranya, sama dengan hadis sebelumnya. Wal mu'min akhul mu'min, kemudian ditambahkan seorang mukmin adalah saudara untuk mukmin yang lain. Seperti apa prakteknya ketika seorang menyadari bahwa mukmin yang lain adalah cermin untuk diri sendiri, mukmin yang lain adalah saudara untuk kita semuanya? Yakufu alaihi dhai'atahu, ia selalu membantu kesulitannya. Ya, dhai'ah artinya sesuatu yang hilang, sesuatu yang kurang. Bagaimana kalau seorang mukmin mendapati mukmin yang lain mendapatkan kekurangan, mendapati sesuatu yang hilang darinya, maka yakufu alaihi, ia selalu membantu saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi, dan ia senantiasa menjaga dari belakangnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, menjaga dari belakangnya ini perumpamaan, artinya sampai pun saudaranya tidak melihat, saudaranya tidak mengetahui, namun ia selalu menjaga saudaranya. Ia selalu melihat apa yang dibutuhkan saudaranya, apa yang terjadi pada saudaranya. Ketika ada kebaikan selalu ia dukung, ketika ada kekurangan, ada kesalahan, ia selalu mengingatkan, selalu menasehati. Demikian adab-adab dalam bersahabat, adab dalam bersaudara di dalam Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, Anil Mustawrid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Mustawrid radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala bi muslimin uklatan, barang siapa yang memakan makanan dengan sebab mendolimi saudara muslim,
fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi makan yang semisal dengannya dari makanan jahannam. Wa man kusiya bi rajulin muslimin, dan barang siapa yang memakai pakaian karena sebab mendolimi saudara muslim, fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pakaian dari jahannam. Wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'atin, dan barang siapa yang mengambil dunia karena sebab seorang muslim yang ia angkat dengan kebohongan, dengan riya dan sum'ah, fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan tersebut pada hari kiamat di hadapan manusia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga dari bab ini, al-muslim mir'atu akhi, seorang muslim cermin untuk saudaranya, di mana Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, beliau menyebutkan hadis man akala bi muslimin uklatan, barang siapa memakan satu makanan karena sebab mendolimi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makanan dari jahannam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maksud dari hadis ini adalah seorang yang mendapatkan dunia karena sebab mungkin merendahkan orang lain, karena sebab menghina orang lain di hadapan orang lain, sedang yang dihina tersebut tidak ada, tidak hadir bersamanya. Salah satu contohnya adalah ghibah, namimah, kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak benar pada saudaranya sehingga menyenangkan orang yang ada di hadapannya. Kemudian orang yang ada di hadapannya memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan hadiah. Kenapa memberi makanan, minuman, hadiah, memberikan uang, memberikan harta? Kenapa? Karena tadi menyebut tentang kejelekan orang lain. Ya, maka makanan yang dimakan karena sebab tersebut, Allah Subhanahu wa taala balas pada hari kiamat. Allah akan berikan makanan kepadanya dari jahannam, wal iyadu billah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kepada kita semuanya, hak dalam persaudaraan sangat agung, hak dalam bersahabat sangat besar. Ya, oleh karenanya kewajiban kita justru menjaga mereka, memuliakan mereka, membantu mereka. Ketika itu yang terjadi adalah sebaliknya, justru seorang menyakiti saudaranya, menzalimi saudaranya, ghibah kepada saudaranya, namimah atau mengadu domba dengan saudaranya, walaupun dengan sebab tersebut ia mendapatkan dunia, maka sungguh itu adalah memakan dari makanan jahannam, wal iyadu billah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentu yang demikian ya mungkin banyak terjadi, yang namanya ghibah, namimah, ya yang suka menjilat ya di hadapan penguasa, di hadapan orang kaya, di hadapan orang-orang yang mampu, berbicara yang membuat saudaranya senang padahal ia mendolimi orang lain, wal iyadu billah. Ternyata ini balasannya pada hari kiamat sangat mengerikan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ungkapan yang kedua, barang siapa yang memakai pakaian, sama, masih semakna dengan lafaz yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu seorang yang memakan dari hasil yang haram, seorang yang memakai pakaian dari hasil yang haram karena sebab mendolimi saudaranya, maka Allah berikan pakaian dari jahannam.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini ada dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama, maknanya man aqama rajulan maqama sum'atin wa riya'in, yaitu barang siapa yang mengangkat saudaranya dalam keadaan riya, dalam keadaan sum'ah, sehingga terlihat saudaranya saudara yang saleh, terlihat oleh manusia seorang yang bertakwa, seorang yang mulia, padahal sebenarnya tidak demikian. Dan kemudian dengan sebab tersebut ia mendapatkan dunia, maka dunia yang didapatkan ternyata ini akan Allah datangkan pada hari kiamat. Maka dirinya akan ditampakkan di hadapan manusia sebagai pendusta, dipermalukan di hadapan manusia pada hari kiamat sebagai seorang pendusta. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini masih berhubungan dengan hak dalam bersahabat, dalam bersaudara, adab-adab di dalam bersaudara. Jadilah saudara, jadilah sahabat yang jujur, yang benar-benar memberikan kebaikan untuk sahabat kita. Apakah itu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, memberikan dukungan dalam kebaikan. Ketika melihat yang kurang, maka segera menutupi kekurangan tersebut, segera mengingatkan kekurangan tersebut. Taib, makna yang kedua, man qama bisababi rajulin minal udama min ahlil mal wal jah yatadhahar fihi bis salah wa taqwa, yaitu seorang yang menampakkan pada dirinya seakan-akan orang yang saleh, orang yang bertakwa, seakan dirinya seorang yang baik, padahal tidak demikian. Maka dengan kesolehan atau ketakwaan yang ditampakkan tadi, padahal tidak demikian, kemudian ia mendapatkan dunia dari orang-orang yang memiliki dunia, maka dunia yang didapatkan tadi akan dipermalukan di hadapan manusia pada hari kiamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini semakna dengan hadis yang pernah kita bahas, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang menampakkan sesuatu yang bukan miliknya, maka seakan ia memakai dua pakaian kedustaan. Ya, tidak ada pada dirinya, ditampakkan pada manusia seakan-akan ia memiliki sesuatu tersebut, maka sungguh ia memakai pakaian, ya, dua pakaian kedustaan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini menyebutkan tentang hadis seorang yang atau seorang wanita yang menjadi madu, kemudian menampakkan pada istri yang lain seakan-akan ia disayang suaminya, ia memakai pakaian seakan-akan diberikan oleh suaminya, ia memakai perhiasan seakan disayang oleh suaminya, padahal tidak demikian. Maka kala bisi saubai zur, maka wanita yang seperti ini seakan memakai dua pakaian kedustaan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam persahabatan di antara adabnya ini hadis yang ketiga tadi. Ya, tidak boleh seorang memanfaatkan, ya, sesuatu yang dimiliki sahabatnya padahal ia tidak berhak atas sesuatu tersebut, atau dengan cara menzalimi saudaranya, dengan cara merendahkan saudaranya. Ya, tentu ini bukan sifat seorang muslim. Ya, sifat yang demikian sifatnya orang-orang munafik, orang-orang zindik, mereka-mereka yang menampakkan keimanan, keislaman padahal tidak ada iman dan Islam dalam hatinya. Ya, maka seorang muslim, seorang yang menjadi cermin untuk saudaranya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bahas tentang al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin cermin untuk saudaranya. Kenapa disebutkan dengan cermin? Ya, seorang mukmin cermin untuk saudaranya. Karena ada kemiripan antara seorang mukmin dengan cermin.
Ya, ada kesamaan, ada kemiripan. Apa itu? Yang pertama, jujur. Ya, sifat yang pertama bahwa cermin ia menampakkan kejujuran. Apapun yang ditampakkan di hadapan cermin, maka ya itu akan ditampakkan apa adanya, jujur apa adanya. Ya, ini yang pertama, bahwa seorang mukmin memiliki sifat jujur dalam bersahabat. Seorang mukmin jujur ya ketika ia berhadapan dengan saudaranya, sehingga apa yang ditampakkan ya adalah sesuatu yang ada pada dirinya sebagaimana cermin. Ya, kalau kita semuanya sedang berkaca di hadapan cermin, apa yang ditampakkan oleh cermin tersebut? Ya, cermin menampakkan apa yang ada pada diri kita. Kita sudah bersih, kita masih kotor, kita belum mandi, ya, kita dalam keadaan lemah, sedang sakit, semua ditampakkan apa adanya, jujur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka tidak ada kebohongan di dalam bersahabat di dalam Islam. Karena demikian seorang muslim adalah cermin untuk saudaranya. Seorang mukmin cermin untuk saudaranya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk jujur. Sesungguhnya jujur mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang tatkala jujur dan terus menerus jujur, maka ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, sebagai seorang yang jujur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sedang yang kedua, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dari dusta, sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan tidaklah seorang berdusta dan terus-menerus berdusta kecuali akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, persahabatan dibangun di atas kejujuran. Bukanlah sahabat yang baik yang membiarkan kesalahan saudaranya dengan alasan ya tidak enak, ya dengan alasan menjaga persahabatan, takut menyinggung, takut menyakiti. Ya, tidak demikian. Kita jujur, namun kejujuran tersebut tentu ketika sudah menasehati, sudah mengingatkan dari kekurangannya, dengan adab-adab menasehati, adab-adab di dalam Islam. Ya, di mana seorang menasehati tentu dengan niatan yang mulia, dengan cara yang benar, ya dengan tujuan yang benar, ya kemudian memilih kalimat-kalimat yang mulia, kalimat yang benar, mencari waktu dan tempat yang tepat untuk menasihati, demikian seterusnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kesamaan antara seorang mukmin dengan cermin, ya. Cermin menampakkan apa adanya. Kita bercermin dalam keadaan kotor, terlihat demikian apa adanya. Kemudian kita bersih-bersih, kita mandi. Setelah mandi bersih, kemudian kita bercermin lagi, maka ditampakkan lagi apa adanya, jujur. Maka seorang mukmin juga demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat berikutnya kesamaan antara mukmin dengan cermin adalah nasihah. Annaha nasihah, di mana cermin menampakkan apa adanya tanpa tambahan dan tanpa kurang, ya tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Maka demikian seorang mukmin, ya ketika berhadapan dengan saudaranya, maka ia seorang yang adil, seorang yang jujur, seorang yang adil. Apa yang disampaikan untuk saudaranya benar-benar apa yang ada pada dirinya.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika ia memuji sahabatnya, maka pujian tersebut pujian yang ada pada saudaranya. Ketika ia menasehati, memang benar ada pada saudaranya. Sebagaimana hadis ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama di antara syariat yang terbesar adalah nasihat. Kita saling nasihat, menasehati. Cermin sesuatu yang bisa menampakkan semuanya tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurangi apa yang ada pada diri kita. Maka ketika kita berjumpa dengan sahabat kita, berjumpa dengan teman kita, ia pun menampakkan kepada kita sesuatu yang ada pada kita, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin tentu senantiasa menasehati saudaranya. Ya, di antara nasihat tersebut nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, untuk ya Al-Qur'an, ya, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir nasihat li ammati al-muslimin, nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berarti di antara adab-adab dalam bersahabat adalah benar-benar menegakkan nasihat. Ketika kita menasehati, berarti kita menampakkan apa yang ada pada saudara kita. Ya, tidak menutup-nutupi aib dan kekurangan pada saudara kita. Kita pun menasehati tentu dengan cara yang benar, dengan adab-adab yang benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-mu'min yasturu wa yansah. Seorang mukmin ia menutupi aib saudaranya dan ia menasehati. Artinya menutupi, ia tidak membuka aib tersebut di hadapan orang lain. Ia tidak membuka aib tersebut dipermalukan di hadapan orang lain. Wa yansah, bersama dengan itu ia menasehati kekurangan sahabatnya. Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Adapun seorang yang fajir, ya seorang pendosa, seorang fajir adalah seorang yang tidak menutupi aib saudaranya dan ia mempermalukan di hadapan manusia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kesamaan antara seorang mukmin dengan cermin. Sehingga Nabi SAW menyebutkan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara kesamaannya adalah annaha tuzhir al-aib wadihan litarahu thumma tasmut, bahwa cermin akan menampakkan kekurangan secara jelas, setelah itu kemudian diam. Ya, coba kita tadabburi kesamaan yang ketiga. Ketika kita bercermin, mungkin ada kotoran di wajah, ya, atau ada kotoran di badan, di pakaian, akan ditampakkan sangat jelas. Kemudian setelah kita meninggalkan cermin tersebut, maka tidak ada lagi bayangan, ya, sudah hilang lagi, bersih. Artinya apa di sini? Seorang mukmin ia menampakkan di hadapannya, di hadapan saudaranya, Anda ya mungkin lebih baik demikian, Anda dalam perkara ini kurang pas, misalnya ada hadis yang Anda tidak kerjakan dengan baik, ya Anda bermalas-malasan misalnya, ditampakkan apa adanya. Ketika saudaranya sudah pergi, maka sudah yasmut, maka ia diam, sudah hilang itu semuanya. Sehingga seorang mukmin tidak akan menyebutkan kejelekan saudaranya di hadapan orang lain, karena sudah diam, sudah menutupi, sudah tidak ada lagi aib tersebut. Ya, ini tentu bertentangan sifat ghibah, namimah,
ya menyebarkan kebohongan, kedustaan, kebencian, kedengkian dengan menyebutkan aib orang lain. Ini tidak ada pada sifat seorang mukmin. Ya, seorang mukmin adalah seorang yang menyampaikan apa adanya di hadapannya, tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Ya, ketika seorang bercermin sendirian, maka yang ditampakkan sendirian. Ketika ia menasihati, menyampaikan sendirian, tidak ada orang lain. Ketika ia sudah pergi, sudah, ya selesai. Ia tidak akan berbicara tentang aib saudaranya, tentang kekurangan saudaranya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini sifat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berikutnya al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya, di mana tidak dikatakan cermin ya kecuali harus bersih. Ya, tidak dinamakan cermin kecuali harus bersih. Kalau kotor, maka tidak bisa memberikan cermin untuk saudaranya. Ya, kalau cermin tersebut sudah menjadi kaca yang kotor, ya, sudah rusak, maka sudah tidak bisa dipakai untuk bercermin. Maka demikian seorang mukmin tampil di hadapan saudaranya dalam keadaan bersih. Ya, tampil di hadapan saudaranya dalam keadaan bersih sehingga ia mampu menampakkan apa adanya dalam dirinya. Artinya apa? Seorang mukmin bermuamalah dengan saudaranya sesuai dengan apa yang terlihat. Ia tidak masuk dalam urusan-urusan batin. Ya, urusan batin adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkara batin. Sebagaimana kejadian sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan. Usamah bin Zaid mendapati seorang yang banyak membunuh kaum muslimin. Kemudian Usamah pun sudah berhadapan dengan orang tersebut, siap untuk membunuh orang tersebut. Ternyata ia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Maka segera ditebas oleh sahabat Usamah bin Zaid. Kenapa? Merasa bahwa seperti itu orang tersebut hanya ingin selamat dari kematian. Ya, agar tidak dibunuh, maka ia mengucapkan syahadat tersebut. Ya. Dan ketika ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah kemudian bertanya kepada Usamah, ya, kenapa engkau kerjakan demikian? Maka Usamah menjawab, ya, karena orang tersebut mengucapkan lari dari kematian. Maka Rasulullah menjawab, afala syaqaqta sadrah, apakah engkau sudah membelah dadanya? Ya, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa niatnya mengucapkan la ilaha illallah karena ingin lari dari kematian. Dan ternyata Nabi SAW kemudian ia mengulang-ulang ucapannya. Bagaimana engkau di hadapan Allah dengan la ilaha illallah, bagaimana engkau nantinya pada hari kiamat di hadapan Allah dengan ucapannya la ilaha illallah diulang-ulang terus. Sampai Usamah mengatakan seandainya, ya, saking berharapnya, saking sedihnya ditegur Nabi SAW dengan teguran yang diulang-ulang terus. Ya, karena suatu yang dianggap berat, terutama buat para sahabat yang sudah lama belajar agama, tapi ternyata terjatuh dalam kesalahan. Kata Usamah, seandainya Rasulullah SAW mengucapkan ucapan tersebut dan aku belum masuk di dalam Islam, artinya kalau aku salah dan aku belum masuk dalam Islam, itu ringan buat saya. Tetapi ternyata aku berbuat salah, ya, ketika aku sudah masuk di dalam Islam, aku sudah ada di dalam Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, maka demikian seorang bermuamalah dengan saudaranya, menampakkan apa adanya,
di mana seorang bercermin, apa yang ditampakkan, apa yang nampak dalam tubuh kita. Adapun batin kita, hati kita, jiwa kita, maka tidak ditampakkan oleh cermin. Maka demikian kita juga bermuamalah dengan saudara kita. Kita bermuamalah, ya, kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sesuai dengan apa yang tampak, apa yang terlihat dari saudara kita. Adapun batin, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala di dalam kitabnya ketika menulis tentang biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, suatu saat beliau bersama Syekh bin Baz dalam mobil, ya, satu mobil dengan Syekh bin Baz. Dan Syekh As-Sadhan mengajukan pertanyaan kepada Syekh, wahai Syekh, ya, sesungguhnya diketahui oleh semuanya, semua orang cinta kepada Anda, semua orang suka pada Anda. Kemudian Syekh As-Sadhan bertanya, apa yang menjadikan Anda demikian? Syekh pun tidak menjawab. Diulang-ulang pertanyaan ini sampai berkali-kali. Ya, kemudian Syekh menjawab, ma a'lamu fi qalbi ghillan ala ahadin minal muslimin. Kemudian beliau menjawab, karena ya tentu antara guru dengan murid ada kedekatan yang ya luar biasa. Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizallahu taala salah satu dari murid beliau yang sangat dekat. Maka beliau menjawab, aku tidak tahu di dalam hatiku ada sifat dengki kepada siapapun. Ya, beliau menyebut yang pertama, tidak ada kedengkian di dalam hatiku kepada siapapun dari seluruh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, walam a'lam baina tsnain syahna illa sara'tu bisulhi bainahuma. Dan aku tidak mendapati dua orang yang berselisih. Ya, aku tidak mendapati dua orang yang berselisih kecuali aku bersegera untuk ya islah di antara keduanya, untuk mendamaikan antara kedua orang tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini sifat seorang mukmin, ya, di mana di dalam hatinya tidak ada permusuhan dengan saudaranya, tidak ada kedengkian dengan saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah, illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Fayuqalu anziru hadain hatta yastaliha. Maka Allah katakan, tundalah ampunan untuk keduanya sampai keduanya bersaudara, sampai keduanya saling memaafkan. Dan ini diulang-ulang sampai 3 kali. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menyebutkan tentang adab-adab dalam bersaudara, dalam bersahabat. Hendaklah jangan terjadi kedengkian, hasad, permusuhan dengan siapapun, karena ini yang menunda ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembali kepada ucapan Syekh bin Baz tadi, ya, apa yang engkau dapati dalam dirimu, Syekh, sehingga ya semua orang menerima, semua orang suka dengan Anda. Beliau pun harus menjawab jawabannya, tidak ada dalam hatiku kebencian dengan siapapun, tidak ada dalam hatiku permusuhan dengan siapapun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Yahya ibnu Ma'in rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ala rajulin khata'an ila satartuhu. Beliau mengatakan, aku tidak melihat seorang yang berbuat salah kecuali aku tutupi kesalahan tersebut. Ya, sudah pernah saya sampaikan terkait dengan menutup aib saudaranya adalah saudara yang menjaga agamanya. Ya, kalau ada saudara kita, sahabat kita, seorang muslim yang berusaha untuk menjaga agamanya, ya, bersungguh-sungguh menjaga agamanya, kemudian terjatuh dalam salah, terjatuh dalam dosa, ada aib pada dirinya, maka kita berkewajiban untuk menutupi aib tersebut. Tidak boleh kemudian membuka di hadapan manusia, tidak boleh kemudian ya mengumumkan di hadapan manusia atau mempermalukan di hadapan manusia. Kenapa? Ini seorang muslim yang baik. Ya, seorang muslim yang menjaga agamanya, maka kewajiban kita menutup. Wa ahbabtu an uzayyina amrahu, dan aku berusaha di hadapan manusia untuk memperindah orang tersebut, untuk menyebutkan kebaikan orang tersebut. Ini tadi bersama dengan usaha kita menasehati dia secara sembunyi-sembunyi, menasehati dengan empat mata, ya, bersama dengan itu kita menutupi aib tersebut. Bahkan di hadapan manusia kita menyebutkan kebaikannya, bukan menyebutkan kejelekannya. Wa ma istaqbaltu rajulan fi wajhihi bi amrin yakrahuhu walakin ubayyin lahu khata'ahu fi ma baini wa bainahu fa in qabila dzalika wa illa taraktuhu. Dan aku tidak berjumpa dengan seorang pun, ya, dengan sesuatu yang ia benci. Artinya berusaha untuk bermuamalah dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan itu, aku pun menjelaskan kekurangannya, aku menyampaikan kesalahannya, aku menasehati. Kalau ia menerima, maka itu yang aku harapkan. Kalaupun tidak menerima, maka aku tinggalkan. Ya, artinya ketika berhadapan dengan seorang muslim demikian, ia menutupi aibnya dengan tetap menjalankan kewajiban untuk saling menasehati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah hadis al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Ya, seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya, di mana ia pun selalu menyebutkan kebaikannya, ia selalu menasehati, ia menampakkan apa adanya, ia jujur dalam bersahabat. Ya, ini semuanya ada dalam perumpamaan tersebut, al-mu'min mir'atu akhi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ja'far bin Muhammad rahimallahu ta'ala, salah seorang salaf, beliau mengatakan, idza balaghaka an akhika syai' tunkiruhu faltamis lahu 'udhran wahidan ila 70 'udhran. Ya, ini sangat penting jamaah rahimakumullah. Wasiat dari Ja'far bin Muhammad rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, jika sampai kepadamu sesuatu yang kamu ingkari pada sahabatmu, maka carilah uzur untuknya 1 sampai dengan 70 uzur. Fa in asabtahu wa illa kul la'alla lahu uzran la a'rifuhu. Jika salah satu dari 70 uzur tersebut benar, kalaupun tidak, maka ucapkan mungkin ada sesuatu yang aku tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, ini memberikan uzur untuk saudara kita agar tidak suudzon. Ketika itu saudara kita yang baik, saudara kita muslim yang menjaga agamanya, yang bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban, ia berusaha untuk meninggalkan yang haram, ya, bersungguh-sungguh menjaga agamanya, kemudian sampai pada kita sesuatu yang kita ingkari, sesuatu yang kurang, maka berikan udzur padanya. Mudah-mudahan karena lupa, mudah-mudahan karena tidak sengaja, bisa jadi karena demikian, sebutkan, ya, sampai pada hitungan 70 uzur yang kamu berikan pada saudaramu. Kalau ternyata engkau tidak mendapatkan 1 dari 70 tersebut, maka ucapkan bisa jadi karena sebab yang aku tidak tahu. Ya, ini
menghilangkan ya suudzon pada saudara kita. Jangan bermudah-mudahan untuk suudzon dengan saudara kita. Ya. Jangan cepat untuk membuat kesimpulan pada saudara kita. Oh, kalau begitu berarti orang ini benci sama saya. Oh, kalau begitu orang ini ya selalu menyerang saya, selalu berbuat buruk pada saya. Ya, kalau demikian berarti ia itu selalu mungkin menutup-nutupi ya usaha saya atau menghalang-halangi usaha saya. Demikian semuanya adalah suudzon dari syaitan. Maka yang seharusnya dikerjakan seorang muslim atas saudaranya adalah memberikan uzur. Ya, tentu ini tidak menghilangkan untuk tabayun ya, untuk mencari kejelasan, bertanya. Ya, kok Anda demikian? Saya berjumpa dengan Anda, kok Anda tidak melihat saya? Kok Anda tidak menjawab salam saya? Ya, Anda sedang demikian kok ternyata Anda cuek dengan saya misalnya. Kalau kita mungkin suudzon langsung kita simpulkan, wah orang ini benci sama saya. Ya, maka carikan udzur sebanyak-banyaknya. Kalaupun sudah banyak ternyata belum tidak sesuai dengan yang ada, maka mungkin ada udzur yang lain yang aku tidak tahu. Tetap berhusnudzon pada saudara kita. Ya, sambil tetap berusaha untuk menasehati, untuk mengingatkan dalam kebaikan, untuk mencari kejelasan, untuk bertanya, sehingga tidak tersisa di dalam hati kita suudzon. Kalau ada sesuatu yang masuk dalam hati kemudian membuat kita suudzon dengan saudara kita, caranya dengan husnudzon atau dengan cara tabayun, dengan cara mencari kejelasan, sehingga kita tahu, oh ternyata saudara saya melakukan yang demikian karena sebab ini, oh karena ada udzur ini, dan seterusnya. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Demikian kita bermuamalah dengan saudara kita, ya, berhadapan dengan saudara kita. Dan saya tutup dengan satu hadis, al-mu'minun kal jasadi al-wahid, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma bis sahri wal humma. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mereka seperti satu tubuh, mereka seperti satu badan. Ketika sebagian merasakan sakit, maka yang lain ikut sakit. Ya, dengan panas, dengan demam, ya, dengan tidak tidur di malam tersebut atau bergadang di malam tersebut. Nabi SAW mengungkapkan bahwa muslim satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Ini tadi yang diungkapkan dalam hadis, al-mu'min mir'atu akhi, mukmin itu cermin untuk saudaranya. Karena yang kita lihat dalam cermin, siapa dia? Diri kita sendiri. Diri kita dengan apa yang kita lihat dalam cermin satu. Maka ketika kita melihat saudara kita, ya, melihat seorang muslim, seorang mukmin, maka kita melihat itu adalah saya. Artinya kita bermuamalah dengan saudara kita sebagaimana kita bermuamalah kepada diri sendiri. Ya, kita selalu husnudzon pada diri sendiri, kita selalu sayang dengan diri sendiri. Ya, demikian juga dengan saudara kita. Kita husnudzon dengan saudara kita sayang dengan saudara kita perhatian pada diri sendiri, maka demikian kita perhatian kepada saudara kita. Karena hakikatnya saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin semuanya adalah diri kita masing-masing. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo, pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau cafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai.
namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya, sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sisa. Hasil minyak yang disedot langsung tersaring secara otomatis dan ditampung kembali dalam wadah berkapasitas volume yang lebih besar. Bisa memproses dan menampung hingga 40 liter per menit secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil penyaringan minyak lebih bersih, hemat penggunaan, dan lebih sehat untuk makanan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan peluang kesuksesan berbisnis jajanan populer kue ikan alias taiyaki yang otentik ala Jepang dengan menggunakan mesin waffle taiyaki dari Maxindo, terbaik dalam menghadirkan mesin usaha dengan performa maksimal. Tipe MKS Fish 6 gas dengan model kue taiyaki mulut tertutup dengan fitur-fitur terbaru untuk menghasilkan kreasi kue ikan taiyaki yang berkualitas dan menggugah selera. Material mesin dari bahan berkualitas, panggangan anti lengket, dengan desain cetakan dua sisi yang lebih detail, sehingga membuat bentuk taiyaki lebih sempurna dan menarik. Dapat memasak hingga 6 kue ikan sekaligus. Fleksibel digunakan di dalam dan di luar ruangan. Konsumsi gas lebih hemat energi, mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin vakum sealer double seal DZ400T 2CB dari Maxipack. Peralatan semi otomatis untuk kebutuhan pengemasan produk dalam kemasan vakum atau tanpa udara. Produk jadi lebih aman dari oksidasi, kerusakan biologis, dan lebih tahan lama. Cocok untuk bisnis frozen food, bakso, ikan, roti, dan makanan segar lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material berkualitas, sangat kokoh dan awet, serta aman untuk makanan. Bekerja dengan sistem semi otomatis, menggunakan double sealing bar, dengan vacuum pump kapasiti 20 meter kubik per jam. Tekanan dapat diatur sesuai kebutuhan. Konsumsi listrik yang lebih hemat, sangat cocok untuk Baik, kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz ingin bertanya, mohon dijelaskan, pengurus takmir di lingkungan perumahan ada yang namanya bagian koordinasi umat RT 1 sampai dengan 3 dan seterusnya, fungsinya menjembatani warga muslim ke takmir. Di antara tugasnya mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari warga dan kemudian disetor kepada takmir. Pertanyaannya, apakah bisa disebut amil? Apakah bisa diberikan dari dana tersebut 10% dari hasilnya? Terima kasih dari Bapak Agus yang ada di Ungaran. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan amil zakat, ya, di mana golongan yang berhak menerima zakat mal, ya, ada 8 dan itu disebutkan langsung di dalam Al-Quran. 8 golongan tersebut mereka yang berhak menerima zakat mal. Satu dari 8 tersebut silahkan kita boleh, ya, kalau kita mengeluarkan zakat
boleh kita berikan salah satu dari 8 tersebut atau dibagi 8 tersebut semuanya mendapatkan, silahkan. Kembali kepada maslahat yang kita pandang, ya paling baik kita berikan pada siapa? Ya, di mana 8 golongan tersebut semuanya berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah hanya 2 kelompok, fakir dan miskin. Adapun zakat mal maka diberikan pada salah satu atau sebagian dari 8 golongan tersebut. Salah satu golongan adalah amil zakah, ya, yaitu amil zakat, mereka-mereka yang ditunjuk oleh pemerintah di dalam Islam, yang ditunjuk oleh amir dalam kepemimpinan Islam. Mereka-mereka menjadi amil zakat, sehingga benar-benar seluruh waktu mereka digunakan untuk mengurusi zakat tersebut. Mereka inilah yang berhak mendapatkan zakat. Ya, adapun yang memudahkan zakat di zaman kita sekarang, maka ya mereka bukan amil zakat, karena pemerintahan Islam pun tidak ada. Ya, kemudian juga waktu yang mereka gunakan bukan seluruh waktunya untuk mengurusi zakat tersebut. Ya, sehingga mereka beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri pada Allah untuk memudahkan zakat tersebut. Maka semua yang mengurusi zakat tersebut ya tidak disebut dengan amil zakat. Sehingga kalau ditanyakan apakah mereka berhak, tentu tidak berhak, kecuali mereka menyandang salah satu dari 7 golongan yang ada. Apakah ia fakir, apakah ia miskin, ataukah ibnu sabil, ya, ataukah yang terlilit dengan hutang. Ya, demikian dari 8 golongan tersebut. Kalau ia termasuk darinya, maka ia mendapatkan zakat karena salah satu dari sifat tersebut, bukan karena sebagai amil zakat. Kemudian terkait dengan persentase mengambil 10%, tentu ini tidak ada dasarnya. Ya, ambil zakat bukan mendapatkan 10%. Ambil zakat yang menentukan adalah amir, yang menentukan adalah pemimpin, berapa haknya yang bisa diberikan untuknya, dan yang memandang adalah pemimpin. Ya. Dan kalau kita membantu dalam pelaksanaan zakat, kemudian kita membagi, maka berusaha membagi untuk rata, ya, artinya rata semua yang berhak. Yang paling membutuhkan siapa? Kita yang memandang, kita yang melihat mana yang paling maslahat, karena tentu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya di luar tema, apakah ketika saya melakukan transaksi jual beli melalui HP di dalam masjid, apakah ini masuk dalam larangan jual beli dalam masjid? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang menawarkan dagangannya di dalam masjid, Rasulullah mengatakan pada orang tersebut, la arbahallahu tijaratak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melariskan daganganmu. Artinya ini larangan yang jelas, yang sharih dari Nabi SAW, tidak boleh jual beli di dalam masjid. Tidak boleh bertransaksi di dalam masjid. Ini semuanya melihat kepada keutamaan masjid, kemuliaan dan keagungan masjid. Tidak pantas dalam urusan-urusan duniawi yang murni, di antaranya adalah jual beli, kemudian dilakukan di masjid. Masjid adalah tempat sholat, tempat ibadah, tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran. Atau kalau itu perkara duniawi yang tujuannya untuk akhirat, seperti berlatih perang misalnya, dalam perkara-perkara yang mulia, silahkan. Adapun jual beli maka di luar masjid. Ya. Dan bentuk jual beli tentu akan mengikuti perkembangan waktu, ya, perkembangan zaman. Di zaman kita jual beli tidak mesti langsung berhadapan. Ya, bisa dengan internet, bisa dengan HP. Ya, maka kalau itu masih bermakna jual beli walaupun melalui HP, maka itu tinggalkan, tutup HP, ya, keluar dari masjid, silakan transaksi di luar masjid. Jangan sibuk dengan urusan jual beli di dalam masjid walaupun hanya dengan HP. Kecuali tidak termasuk dalam menawarkan dagangan, ya, tidak termasuk dalam transaksi,
namun masuk dalam kategori membayar hutang, maka membayar hutang di masjid boleh, karena ini kebaikan. Sesuatu yang dipuji dalam syariat Islam yaitu membayar hutang, bersegera membayar hutang. Ya, walaupun itu hutang jual beli, kemudian kita bayar di dalam masjid, ini boleh. Ya, karena larangan tersebut adalah larangan transaksi jual beli atau larangan menawarkan dagangan di dalam masjid. Adapun membayar hutang ada sisi yang lain, sehingga boleh ya dikerjakan di dalam masjid. Tapi berikutnya, semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah, Allahumma amin, dan antum semuanya. Jika kita sudah menasehati, mendoakan, namun masih melanjutkan riba dan merokok, bolehkah kita benci dengan orang tersebut, mendiamkan orang tersebut dengan harapan bisa berubah? Jazakumullah khairan. Taib wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, adab dalam menasehati tadi sedikit saya sampaikan ya. Di antaranya adabnya yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kita menasehati tentu dengan ilmu ya, dengan ilmu. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah ilmu, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis, ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar. Kemudian kita menasehati karena mencintai saudara kita, cinta karena Allah. Apalagi tadi kita bahas saudara kita seperti diri sendiri. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, maka menasehati tentu mengharapkan kebaikan untuk saudaranya agar berubah semakin baik. Ya, agar menjadi lebih baik. Tujuannya adalah tujuan yang mulia, ikhlas karena Allah. Kemudian melihat situasi dan kondisi sahabat kita untuk dinasehati. Ya, demikian menunaikan adab-adab dalam menasehati dengan lemah lembut, dengan santun, memilih kata-kata yang terbaik. Ya, memilih kata yang paling santun, yang paling mudah untuk diterima. Demikian kita menasehati. Kalau ini sudah kita lakukan dan ternyata mungkin belum berubah, maka masih ada kesempatan untuk terus menasehati, masih ada kesempatan untuk terus mendoakan orang tersebut. Ya, jangan sekali-kali kemudian membenci orang tersebut atau mendiamkan orang tersebut, memutus orang tersebut. Ini menjauhkan dari hidayah, menjauhkan dari kebaikan. Terus bersabar dan serahkan kepada Allah, karena tugas kita adalah menasehati. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, kadang saudara kita suudzon, salah siapa kalau demikian? Orang lain suudzon karena akhlak kita. Salah siapa yang demikian? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mesin waffle maker tipe MKS SNK C6 Maxindo membuat waffle dengan bentuk yang menarik dan kreasi unik untuk lebih mudah dan berkualitas. Cocok untuk usaha jajanan waffle yang populer dan menguntungkan di mana saja. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara simpel dan elegan. Material food grade yang aman dan juga awet. Material pembangkang yang anti lengket dengan 8 buah cetakan berbentuk sempurna, dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu dan juga timer, sehingga waktu memasak jadi lebih efisien dan hemat listrik. Hasil lebih cepat matang dan bentuk yang lebih sempurna, mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Terdekat di kota-kota Anda. www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Mau ambil peluang jajanan modern waffle aneka kreasi yang menguntungkan? Mesin waffle Maxindo rahasianya. Dengan mesin terdekat di kota kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil peluang jajanan modern waffle aneka kreasi yang menguntungkan? Mesin waffle Maxindo rahasianya.